Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 Ferrari akan mempresentasikan mengenai ruang praktik kompetensi perangkat lunak dan waktu pelaksanaannya. 4 laboratorium sistem industri dan ekonomi dan 5 laboratorium statistik dan manajemen industri. Ya, perkenalkan, ini adalah nama-nama dari kelompok 16 Ferrari. Next. Ya, 2 rumpun, 1 tujuan. Laboratorium menjadi ruang untuk mengubah teori menjadi kemampuan praktis. LSIE yaitu Sistem Industri dan Ekonomi, itu meliputi gambar teknik, proses manufaktur, perancangan sistem kerja dan ergonomi, lalu sistem produksi terintegrasi. Dan selanjutnya yaitu LSMI atau Statistik dan Manajemen Industri, itu meliputi pemrograman komputer, statistik industri, simulasi komputer, optimasi industri, dan sistem informasi manajemen. Mungkin itu saja. Baik, tentang laboratorium gambar teknik. Dari ide produk menuju representasi yang presisi, yang dipelajari adalah gambar manual, AutoCAD 2D, dasar dan lanjut, AutoCAD 3D, dasar dan lanjut, dan Mastercam. Lalu untuk kompetensinya adalah menerjemahkan konsep perancangan menjadi gambar teknik 2D atau 3D. Lalu kapan? Dan untuk mulai diperkenalkannya itu sejak semester 1. Baik, yang selanjutnya ada perangkat digital untuk desain gambar teknik. Teknologi CAD RTEM menggantikan proses gambar konvensional dengan model digital yang akurat. Nah, perangkat digital untuk desainnya yaitu ada AutoCAD dan Mastercam. AutoCAD digunakan untuk membuat, mengubah, menganalisis, dan mengoptimalkan desain teknik 2D atau 3D. Kalau Mastercam, CAD RCAM untuk desain 2D atau 3D dan pembuatan toolpath serta kode NC bagi mesin CNC. Untuk urutannya ada desain, ke model, lalu ke manufaktur. Selanjutnya. Lalu untuk laboratorium proses manufaktur, memahami bagaimana material mentah diproses hingga menjadi produk. Subtraktif, CNC router, CNC milling. Material dibentuk dengan mengurangi bagian tertentu. Lalu additive 3D printing. Produk dibangun secara bertahap melalui proses percetakan. Dan praktikum ini dijalankan pada semester 3. Selanjutnya, toolbox manufaktur. Untuk softwarenya sendiri, terdapat beberapa software menghubungkan desain digital dengan proses pembuatan benda. Yang pertama, softwarenya ada Vectric Aspire, mendukung desain 2D, 5D, Relief 3D, dan kebutuhan CNC router. Terus yang kedua ada AutoCAD, membuat rancangan 2D dan 3D secara presisi. Dan yang terakhir ada Ultimaker Cura plus Mastercam. Cura menyiapkan model 3D untuk printer, Mastercam membuat toolpath dan G-code atau NC. Selanjutnya, laboratorium perencanaan sistem kerja dan ekonomi. Pengertian utama yaitu laboratorium ini berfokus pada analisis interaksi antara pekerja, peralatan, dan lingkungan kerja agar tercipta suasana kerja yang aman, nyaman, dan tetap produktif. Fokus analisisnya yaitu hal-hal yang dianalisis mencakup postur kerja, beban fisik pekerja, biomekanika, hingga perancangan status kerja yang ekonomis. Adapun tujuannya yaitu untuk menekan beban fisik berlebih serta meminimalkan risiko cedera pada pekerja sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Untuk software pendukungnya yaitu Excel, Minitab, Hapolea, Angelmeter, AutoCAD, dan CATIA.
Laboratorium Sistem Produksi Terintegrasi. Laboratorium ini mempelajari bagaimana cara melihat pabrik sebagai satu sistem dari tata letak hingga kebutuhan material. Cakupan materi dari laboratorium ini adalah tata letak mesin, penjadwalan produksi, serta perhitungan kebutuhan bahan baku. Fokus laboratorium ini adalah tata letak pabrik, penjadwalan, dan peramalan produksi. Tools yang digunakan adalah Microsoft Excel, AutoCAD, dan POM-QM. Baik, untuk selanjutnya sendiri yaitu ada Laboratorium Statistik dan Manajemen Industri. Di sini yaitu laboratorium yang menguatkan kemampuan komputasi, analitik, simulasi, optimasi, dan sistem informasi. Untuk pemrograman dan intinya yaitu ada 5. Yang pertama itu ada pemrograman komputer, 2 statistik industri, 3 simulasi komputer, 4 optimasi industri, dan 5 sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang yang namanya laboratorium pemrograman komputer. Nah, kalau kalian bayangin soal pemrograman komputer, pasti yang kalian pikirin itu kayak kode-kode yang bikin pusing. Iya sih pusing, tapi sebenarnya kita di sini tuh belajar tentang bagaimana komputer itu melakukan apa yang kita inginkan. Jadi makanya di sini pengertiannya, fondasi berpikir komputasi adalah menyusun logika lalu menerjemahkannya menjadi bentuk kode. Pilar utamanya antara lain adalah logika algoritma, struktur penulisan kode yang baik, terstruktur, dan sistematis. Lalu untuk tools-nya antara lain seperti yang bisa kita lihat, itu ada Microsoft Excel, MATLAB, Visual Studio Code, Anaconda Navigator. Dan target dari adanya kita praktik di lab ini adalah menguasai tools pemrograman dan membangun pola pikir komputasional. Next. Selanjutnya, laboratorium statistik industri. Data dipakai membaca kualitas, efisiensi, dan dasar pengambilan keputusan. Materi inti dari laboratorium statistik industri, pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada probabilitas dan distribusi, yang ketiga ada pengujian hipotesis, yang keempat ada regresi dan korelasi, yang kelima ada SMST, dan yang keempat ada DOE. Nah, untuk software yang digunakan pada laboratorium statistik industri ada SPSS, Minitab, RS Studio, Python, Home for Windows, WinQSP, Lindo atau Lingo atau CPLAX. Praktikum ini juga menjadi tempat penerapan metode analisis data untuk masalah industri. Next. Selanjutnya ada laboratorium simulasi komputer, yaitu membangun versi digital dari sistem nyata untuk menguji berbagai kondisi, mulai dari simulasi nyata, model komputer, simulasi hingga analisis hasil. Nah, untuk contoh penggunaannya yaitu simulasi proses produksi, sistem industri, dan sistem antrian untuk memahami perilaku sistem sebelum diterapkan secara nyata. Nah, materi ini didapatkan di semester 4. Untuk software-nya sendiri yaitu ada Arena Simulation, FlexSim, FanSim PLA, sama Analogio. Laboratorium optimasi industri untuk mencari keputusan terbaik di tengah keterbatasan dan berbagai kendala. Dan materi dari laboratorium optimasi industri sendiri adalah pemrograman linear dan dinamis, teori antrian, peramalan, inventory, rantai Markov, teori permainan optimasi jaringan, dan simulasi.
Dan untuk orientasi dari laboratorium optimasi industri sendiri juga terdiri dari optimasi maksimasi atau minimasi bersyarat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya. Dan laboratorium optimasi industri dimulai di semester 4. Terima kasih. Yang selanjutnya ini ada salah. Selanjutnya kita masuk ke Laboratorium Sistem Informasi Manajemen atau bisa disebut LSMI yang berada di semester 3. Laboratorium ini berfokus pada bagaimana informasi dapat dirancang dan dikelola secara terstruktur untuk mendukung kebutuhan industri dan perusahaan. Di dalam laboratorium ini, kita mempelajari perancangan basis data, integrasi sistem informasi, serta pembuatan platform digital untuk mengelola dan mengamankan informasi bisnis. Beberapa modul dan tools yang digunakan antara lain itu ERP, CDM, PDM, database, DFD, Dreamweaver, hingga hosting dan aplikasi Android. Next. Jadi, laboratorium bukan hanya sekedar tempat untuk praktikum, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami bagaimana sistem dalam industri bekerja. Setiap laboratorium memiliki fokus yang berbeda-beda, mulai dari menggambar dan merancang sistem, merancang proses kerja, menganalisis, sampai membantu menghasilkan keputusan yang lebih optimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.